Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi soleh-solehah. Masih semangat pagi ini? Sudah siap menerima materi kah? Tanda siap menerima materi adalah apabila kalian sudah mandi dan sholat duha ya. Jika ada yang belum mengerjakan salah satu atau keduanya, yuk beranjak dari tempat duduknya untuk mandi dan sholat duha dulu. Oke, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi struktur kalimat ya. Ada belajar lebih utama dari pelajaran itu sendiri. Untuk itu, kita ingat kembali ada belajar kita ya soleh-solehah. Yang pertama, niat. Yuk luruskan niat belajar kita hanya untuk mencari wajah Allah Ta'ala. Yang kedua, selalu berdoa. Berdoa agar ilmu kita bermanfaat dan terlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, menyimak. Duduk sopan, mendengarkan, dan bersungguh-sungguh. Kemudian, suci. Hendaknya belajar dalam keadaan bersuci atau berwudu terlebih dahulu ya soleh-solehah. Dan yang terakhir adalah mencatat ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Yuk siapkan buku paketnya, buku tulis, dan alat tulisnya. Jika ada penjelasan dari ustazah yang sekiranya perlu dicatat, silahkan langsung dicatat di buku tulis kalian ya. Agar belajar kita membawa keberkahan, kita berdoa sebelum belajar bersama ya soleh-solehah. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke soleh-solehah, kali ini kita akan belajar struktur kalimat. Struktur kalimat adalah bagian-bagian yang menyusun suatu kalimat itu sendiri. Tahukah kalian apakah kalimat tunggal itu? Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu subjek, satu predikat, dan bisa dilengkapi dengan objek dan keterangan. Contohnya, yang pertama, aku memasak. Yang kedua, Nabi Nuh membuat kapal di tengah padang pasir. Aku memasak ini bisa dicari struktur kalimatnya. Aku itu sebagai subjek. S ini subjek ya. Dan memasak sebagai predikat. Kalimat yang kedua, Nabi Nuh membuat kapal di tengah padang pasir. Nabi Nuh sebagai subjek, membuat sebagai predikatnya, kapal sebagai objek, dan di tengah padang pasir adalah keterangan tempatnya.
Oke, solih-solihah, di depan tadi sudah disebutkan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sudah tahukah kalian siapa mereka itu semua? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kita akan bahas subjek. Subjek adalah pokok pembicaraan dalam suatu kalimat. Biasanya adalah yang melakukan sesuatu. Subjek biasanya berupa kata benda seperti nama orang, nama binatang, nama sapaan, nama tumbuhan, nama benda, dan lain-lain. Contohnya, aku, ibu, ikan, guru, nama-nama orang seperti Ibrahim, Musa, dan seterusnya. Contoh, Umi memasak nasi di dapur. Di sini yang melakukan suatu pekerjaan adalah siapa, solih-solihah? Ya, yang melakukan satu pekerjaan adalah Umi. Maka Umi di sini berposisi sebagai subjek. Kalimat yang kedua, kucing makan ikan goreng di halaman. Di kalimat kedua ini, yang melakukan pekerjaan adalah siapa? Ya, kucing. Maka kucing berposisi sebagai subjek. Kemudian kalimat yang terakhir, pekan lalu aku mengunjungi nenek di desa. Di sini yang melakukan pekerjaan adalah siapa, solih-solihah? Pekan lalukah? Akukah? Mengunjungikah? Nenek atau di desa? Ya, yang melakukan sesuatu di sini adalah aku. Walaupun aku ini berada di tengah ya, solih-solihah, tapi yang melakukan pekerjaan adalah aku. Maka aku berposisi sebagai subjek. Struktur kalimat selanjutnya yang akan kita pelajari adalah predikat. Predikat adalah kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Predikat biasanya berupa kata kerja. Contohnya, makan, minum, membaca, membeli, dan lain-lain. Ini ada contoh kalimat ya, solih-solihah. Umi memasak nasi di dapur. Yang merupakan kata kerja di sini adalah apa, solih-solihah? Umi memasak nasi di dapur. Ya, yang merupakan kata kerja adalah memasak. Jadi, memasak di sini berposisi sebagai predikat. Kalimat yang kedua, kucing makan ikan goreng di halaman. Dari satu kalimat ini, yuk kita cari kata kerjanya. Sudahkah kalian menemukan? Kucing makan ikan goreng di halaman. Ya, kata kerjanya adalah makan. Jadi, makan di sini berposisi sebagai predikat. Kalimat yang terakhir, pekan lalu aku mengunjungi nenek di desa. Kata kerjanya adalah ya, mengunjungi. Jadi, mengunjungi berposisi sebagai predikat. Struktur kalimat selanjutnya ada objek. Apakah objek itu? Objek adalah
unsur kalimat yang dinyatakan sebagai sesuatu yang dikenai perbuatan atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Objek biasanya berupa kata benda. Contoh objek: nasi, air, buku, pintu, dan lain-lain. Namun ada kalanya objek juga berupa nama orang ya solih-solihah. Kita masuk lagi di contoh kalimatnya. Yang pertama, Umi memasak nasi di dapur. Di sini tadi yang melakukan pekerjaan adalah Umi. Pekerjaannya memasak. Yang dimasak apa? Iya, yang dimasak adalah nasi. Maka nasi di sini berposisi sebagai objek. Kalimat yang kedua, kucing makan ikan goreng di halaman. Yang melakukan pekerjaan adalah kucing. Pekerjaannya makan, dan yang dimakan adalah ikan goreng. Maka yang dikenai pekerjaan ini tadi, yang dimakan ini tadi, itu adalah objeknya. Jadi, ikan goreng sebagai objek. Kalimat yang terakhir, pekan lalu aku mengunjungi nenek di desa. Aku adalah yang melakukan suatu pekerjaan. Kata kerjanya mengunjungi. Siapa yang dikunjungi? Iya, yang dikunjungi adalah nenek. Maka nenek di sini berposisi sebagai objek. Nah, tadi kalimat yang pertama objeknya adalah nasi. Yang kedua ikan goreng. Dan yang ketiga adalah nenek. Ini adalah kata sapaan, bukan? Jadi tidak selalu objek itu berupa kata benda. Gitu ya solih-solihah. Oke, struktur kalimat yang terakhir yang akan kita pelajari kali ini adalah keterangan. Keterangan adalah bagian dari kalimat yang berfungsi untuk menambah keterangan pada kalimat itu sendiri. Jenis-jenis keterangan. Ada 2 jenis keterangan yang akan kita pelajari kali ini ya solih-solihah. Yang pertama, ada keterangan waktu. Contohnya, tadi malam, kemarin sore, bulan lalu, pagi tadi, dan seterusnya. Yang kedua, ada keterangan tempat. Contohnya di rumah, di taman, di sekolah, dan seterusnya. Kita masuk di contoh kalimat lagi ya solih-solihah. Kalimat yang pertama, Umi memasak nasi di dapur. Dari satu kalimat ini, ada satu jenis keterangan. Dapatkah kalian menemukannya? Umi memasak nasi di dapur. Ya, di sini ada satu keterangan tempat. Tempatnya di mana? Di dapur. Jadi, di dapur ini adalah keterangan tempat. Kalimat yang kedua, kucing makan ikan goreng di halaman. Di sini pun ada satu jenis keterangan. Sudah ketemu kah? Ya, ada satu keterangan tempat di sini yaitu di halaman. Yang terakhir, pekan lalu aku mengunjungi nenek di desa. Di kalimat yang terakhir ini ada 2 jenis keterangan yang bisa kita temukan. Sudahkah kalian menemukannya? Ada keterangan waktu dan juga ada keterangan tempat. Ya, ada keterangan waktu yaitu pekan lalu.
Dan ada keterangan tempat, yaitu di desa. Jadi ada dua keterangan sekaligus dalam satu kalimat ini ya solih-solihah. Setelah menulis keterangan waktu di sini, tidak lupa kita bubuhkan tanda koma ya solih-solihah. Sudah pahamkah dengan materi kali ini? Videonya boleh diulang-ulangi, atau jika kalian masih bingung, kalian boleh bertanya ke ustazah ya soleh-solehah. Yuk belajar membuat kalimat. Di sini disediakan sebuah gambar seorang anak putri yang sedang belajar. Gitu ya. Ketika kita diminta membuat kalimat dengan pola SP, S tadi adalah subjek dan P tadi adalah predikat. Maka kita bisa membuat kalimat Fatimah belajar. Gitu ya. Fatimah sebagai subjek, dia yang melakukan pekerjaan. Dan belajar sebagai predikat. Kata kerjanya adalah belajar. Ketika kita diminta membuat kalimat dengan pola SPO, subjek, predikat, dan objek, maka dari kalimat yang pertama ini tadi bisa kita tambahkan dengan objeknya. Di sini kita pilih Al-Quran. Sehingga kalimatnya adalah Fatimah belajar Al-Quran. Fatimah sebagai subjek, belajar sebagai predikat, dan Al-Quran sebagai objek. Kemudian apabila kita diminta membuat kalimat dengan pola S, P, K, dengan K-nya ditentukan sebagai keterangan tempat, maka kita bisa membuatnya seperti ini. Fatimah belajar di kamar. Kita tinggal menentukan keterangan tempatnya di mana. Seperti itu ya solih-solihah. Kalimat dengan pola SPK dengan K-nya ditentukan sebagai keterangan waktu, maka kita tentukan keterangan waktu yang kita pilih. Misalkan kita pilih di malam hari. Jadi kalimatnya S-nya tadi Fatimah, P-nya belajar, dan waktunya di malam hari. Maka kalimatnya adalah Fatimah belajar di malam hari. Dan contoh kalimat yang terakhir adalah kalimat dengan pola S, P, O, K. K-nya di sini dipilih keterangan tempat. Maka bisa kita buat kalimat Fatimah belajar Al-Quran di kamar. Fatimah sebagai subjek, belajar sebagai predikat, Al-Quran sebagai objek, dan di kamar sebagai keterangan tempat. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Ada sedikit tugas dari ustazah. Silahkan dibuka buku paket bahasa Indonesia halaman 9. Perhatikan bagian ayo berlatih. Silahkan salin di buku tulis dan kerjakan bagian A, nomor 1 sampai 10. Jika sudah selesai, silahkan difoto dan dikirimkan ke ustazah maksimal pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Ustazah mohon maaf untuk semua salah-salah kata. Kita tutup pertemuan kita dengan doa sesudah belajar.
Yuk meraih pahala lewat murojaah dan tilawah, membantu orang tua, dan mengerjakan tugas. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.